Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Amma ba'd. Segala puji atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, keselamatan, sehingga kita dapat melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpah dan Allah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pejuang penerus beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita membahas tentang pengajian yang telah lewat, yaitu tentang betapa pentingnya sesuatu yang harus kita lakukan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian yang telah lewat, yaitu kita telah membahas 4 macam yang perlu kita lakukan agar amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama yaitu adalah ilmu sebelum kita melakukan ibadah. Kemudian yang kedua yaitu adalah niat ketika kita memulai ibadah. Li'annal amala la yasluhu illa binniyat. Alasannya karena bahwasanya amal ibadah itu tidak sah terkecuali dengan niat atau tujuan, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya hanya saja segala amal ibadah itu dengan niat. Hanya saja tiap-tiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala, beliau berpendapat tentang hadis tersebut, innamal a'malu binniyat. Kata beliau, innama yasihul a'mal binniyat. Yang artinya hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Maka begitu pentingnya tujuan di dalam hati, niat yang kita akan memperbuat amal tersebut. Karena bahwasanya segala amal ibadah, baik itu puasa, sholat, haji, zakat, wasairut ta'at, seluruh amal-amal ta'at, la yasluhu illa binniyat, tidak sah terkecuali dengan niat. Fala budda minan niyat fi mabda'ihi liyasluha amalu. Maka tidak boleh tidak kita apabila hendak melakukan sesuatu, maka mulailah dengan berniat.
Karena berapa banyak dengan niat yang benar, padahal itu adalah perbuatan dunia, namun bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berapa banyak amal akhirat karena niatnya tersalah, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu tercerita di dalam sebuah riwayat, di dalam satu kitab, ada dua orang laki-laki, kakak beradik. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat. Yang satu itu membuat tempat ibadah di rumahnya di lantai 2. Sedangkan yang satunya itu melakukan maksiat di lantai yang bawah. Setelah beberapa lama perbuatan itu berlangsung, ternyata yang melakukan maksiat di bawah itu pingin merubah keadaannya, ingin berbuat taat seperti yang dilakukan saudaranya yang berada di atas. Dan sebaliknya, yang di atas ternyata pingin juga melakukan apa yang dilakukan saudaranya yang berada di bawah. Sehingga yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Ternyata yang di atas itu terpeleset sehingga jatuh dia. Tertubruklah, tertimpalah saudaranya yang ada di bawah sehingga mati kedua-duanya. Singkat cerita, ternyata setelah diproses yang diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, itu adalah saudaranya yang berada di bawah, yang mana melakukan maksiat terus-menerus karena niat yang baik, ingin melakukan ketaatan. Dan yang ahli taat karena berniat dia ingin melakukan perbuatan maksiat, sehingga dia disiksa karena niatnya ingin berbuat maksiat. Betapa penting itu niat, sehingga berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan itu tidak ada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mempunyai niat ketika